Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi binikmatihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Anissa Agripina dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada kesempatan hari ini, insyaallah saya akan menerangkan materi Ulumul Hadis yang diampu oleh Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LCMA. Materi pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama ada tingkatan-tingkatan hadis, yang kedua ada klasifikasi hadis dhaif, kemudian yang ketiga ada adab perawi hadis, yang keempat ada at-tahammu wal ijazah, yang kelima ada tingkatan mata rantai perawi hadis, kemudian ada al-jarh wa ta'dil, dan yang ketujuh yaitu ada hadis musnad. Masuk kepada materi yang pertama yaitu tingkatan-tingkatan hadis. Nah, salah satunya yaitu hadis mutawatir. Nah, pada hadis mutawatir ini yaitu adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyaknya rombongan perawi. Mutawatir terbagi menjadi dua. Yang pertama ada mutawatir lafzi dan ada mutawatir ma'nawi. Mutawatir lafzi. Apa itu mutawatir lafzi? Yaitu hadis yang lafaznya sama semua dari awal sampai akhir. Contohnya yaitu hadis yang berbunyi man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Yang kedua yaitu ada mutawatir ma'nawi, yaitu hadis yang maknanya sama tetapi lafaznya berbeda. Contohnya yaitu hadis-hadis tentang manfaat. Materi selanjutnya yaitu klasifikasi hadis dhaif. Nah, yang pertama ada dhaif disebabkan putusnya sanad. Putusnya sanad ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu saqtu zahirin, yaitu putus secara zahir. Nah, diantaranya itu ada hadis mursal, mu'allaq, munqati, mu'dhar. Nah, di sini itu ada ciri-cirinya. Yang pertama mulai dari awal sanad putusnya, yang kedua putus di akhir sanad, yang ketiga putus di tengah sanad dengan satu perawi, yang keempat yaitu putus di tengah sanad dengan dua perawi berturut-turut. Kemudian yang kedua yaitu saqtu khafi. Putusnya sanad disebabkan sembunyi-sembunyi atau secara tersembunyi. Yang pertama ada mursal khafi dan ada mursal mudallas. Kemudian yang kedua yaitu dhaif disebabkan ta'nun fir rawi, yaitu cacatnya seorang perawi. Jika dhaif disebabkan dusta, maka hadis tersebut disebut hadis maudhu atau ditolak, 100% ditolak. Kemudian jika disebabkan ta'nul adalah, maka atau tertulisannya dusta, maka disebut hadis matruk. Kemudian yang ketiga itu ada dhaif dari cacat sisi hafalan, yaitu diantaranya ada munkar, mu'allah, syadz, mu'allal, mushaf, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada perawi hadis. Nah, bagi perawi hadis hendaknya mempunyai beberapa adab-adab. Yang pertama yaitu hendaklah perawi hadis menjaga adab dalam mencari ilmu, karena al-adabu fauqul ilmi. Kemudian yang kedua itu meluruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai perawi hadis hendaklah meluruskan niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk mencari kesenangan dunia. Yang ketiga yaitu membersihkan hati dan diri dari kepentingan dunia. Dan yang keempat itu memperbaiki akhlak. Selanjutnya yaitu at-tahammu wal ijazah. Nah, ada beberapa sigoh yang biasa digunakan di dalam tradisi hadis, yaitu dalam nukil hadis
Ya, dalam menukil hadis itu ada beberapa cara. Yang pertama itu dengan menggunakan ucapan hadasana. Kalimat ini atau lafaz ini digunakan oleh seorang perawi yang mana dia menukil dari gurunya langsung, baik meriwayatkannya dengan cara imla maupun secara langsung. Dan tingkatan hadasana ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Kemudian yang kedua ada dengan menggunakan kalimat sami'tu. Menurut Imam Al-Khatib itu lebih sharih atau jelas. Karena kalau sami'tu tidak ada perantara dari perawi lain, atau perawi tersebut benar-benar mendengarkannya langsung dari Rasulullah SAW. Yang ketiga ada dengan menggunakan kalimat akhbarona. Nah, kalimat ini digunakan jika seorang murid membaca di hadapan guru, atau ada seorang murid lain membaca satu riwayat di hadapan guru tersebut dan perawi itu mendengar. Nah, ini juga bisa disebut dengan akhbarona. Yang ketiga yaitu dengan menggunakan yang keempat ya. Yang keempat itu menggunakan kalimat anbana. Kalimat ini terjadi ketika seorang murid menukil dari gurunya dan gurunya memberi riwayat hadis. Ketika memberi riwayat hadis, beliau berkata, ajaztulaka, aku mengijazahkannya kepada kamu, walaupun dalam majelis tersebut banyak orang atau umum. Tetapi menurut jumhur ulama hal ini dibolehkan dan ini boleh diriwayatkan. Selanjutnya yaitu tingkatan mata rantai perawi hadis, sahabat, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sebelum itu alangkah baiknya kita mengetahui siapakah itu sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sahabat, siapa itu sahabat Nabi? Yaitu sahabat Nabi merupakan sebaik-baiknya generasi. Para ulama mendefinisikan sahabat itu adalah orang yang pernah berjumpa dengan Nabi SAW, hidup sezaman dan dalam keadaan beriman. Kemudian wafatnya pun dalam keadaan beriman. Dalam masalah periwayatan dan akidah, Ahlus Sunnah wal Jamaah meluruskan bahwa seluruh sahabat Nabi SAW itu yang berjumlah 100.000 lebih, mereka semua itu dihukumi adil atau nggak perlu lagi dilakukan, karena dalam Al-Quran sudah diterangkan. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Fath, yaitu berbunyi, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastawa 'ala suqi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Ya, di sini sangat jelas ya. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Nah, kemudian disebutkan juga pada surah At-Taubah, yaitu was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Nah, generasi pertama dalam Islam, yang pertama adalah yaitu dari kaum muhajirin, yang kedua ada kaum ansar, yang ketiga tabi'in, dan keempat tabi'ut tabi'in. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengenal sahabat? Ini secara umum cara mengenal sahabat itu yang pertama ada riwayatnya mutawatir. Kemudian yang kedua itu disaksikan kalau dia itu sahabat. Yang ketiga dia mengaku kalau dia sahabat. Nah, orang tersebut adil dan orang tersebut mengakui di pengakuannya itu di bawah tahun 110 Hijriah. Karena sahabat yang paling terakhir itu yang meninggal itu cuma ada 2, Abu Tufail dan Amr bin Qasilah. Kemudian tingkatan-tingkatan sahabat. Yang pertama itu sahabat yang pertama kali masuk Islam, itu disebut sahabat senior. Yang kedua sahabat yang ikut peristiwa Darun Nadwah. Yang ketiga ada sahabat yang pernah hijrah ke Habasyah. Kemudian yang keempat sahabat yang pernah ikut perjanjian Aqabah 1.
Yang kelima, sahabat yang pernah ikut perjanjian Aqabah kedua. Yang keenam, sahabat Muhajirin. Kemudian yang ketujuh ada sahabat yang pernah ikut perang Badar. Yang kedelapan, sahabat yang pernah hijrah antara perang Badar dan Hudaybiyah. Kemudian yang kesembilan itu sahabat yang menyertai perjanjian Baitul Ridwan. Itu merupakan tingkatan-tingkatan sahabat. Nah, yang kedua, tabi'in. Siapakah itu tabi'in? Tabi'in merupakan generasi kedua terbaik setelah sahabat. Tabi'in yaitu orang yang pernah berjumpa dengan sahabat dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan beriman. Mereka disebut orang yang adil karena mereka mengikuti kebaikan sahabat dan mereka dipersaksikan langsung dari Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 100. Kemudian yang ketiga yaitu tabi'ut tabi'in. Siapakah itu tabi'ut tabi'in? Yaitu orang yang pernah ketemu tabi'in semasa hidupnya, itu disebut tabi'ut tabi'in. Selanjutnya yaitu metode validasi perawi hadis, al-jarhu wa ta'dil. Apa itu al-jarhu wa ta'dil? Nah, sebelumnya ini salah satu syarat mutlak diterimanya hadis itu perawinya adil. Nah, apa itu al-jarhu wa ta'dil? Secara bahasa, al-jarh itu berasal dari bahasa Arab, yaitu jaroha yajruhu, yang artinya tercela, rusak, kekurangan, kemudian aib. Secara istilah, al-jarhu yaitu atau jarah yaitu sifat yang disandarkan pada seorang perawi yang sifat itu menyebabkan gugurnya atau lemahnya riwayat yang dia bawa. Contohnya, ada seorang perawi, dia itu cacat dari sisi integrasinya sehingga membuat aib pada dirinya dan ini berdampak pada riwayat yang dia bawa. Kemudian ada at-ta'dil. Secara bahasa ini yaitu al-adalah atau istiqamah. Yang secara istilah yaitu sifat yang ada pada seorang perawi yang dengannya sifat tersebut dia mempunyai integrasi sehingga hadisnya diterima. Ini berbalik ya dengan al-jarh gitu. Kemudian di al-jarh ini adalah lafaz khusus yang digunakan untuk al-jarh wa ta'dil. Yang pertama itu menggunakan sighah mubalaghah seperti awsaqun nas, asdaqun nas. Kemudian yang kedua menggunakan istilah thiqah atau terpercaya, atau contohnya itu adalah siqat sabt dhabit mutqin. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan lafaz isyarat seperti la ba'sa fihi, la ba'sa bihi. Kemudian yang keempat menggunakan lafaz yang tidak ada celaan seperti contoh lafaz jarah, yaitu yang pertama ada menggunakan sighah mubalaghah kayak kadzab, dajjal. Nah, kemudian yang kedua itu lafaz yang menunjukkan tuduhan. Yang ketiga lafaz si fulan lemah, yang menggunakan atau yang menunjukkan si fulan itu lemah. Kemudian selanjutnya yaitu hadis musnad. Hadis musnad ini merupakan hadis marfu atau hadis yang diangkat atau didasarkan sampai kepada Nabi SAW yang memarfukan yaitu sahabat. Kemudian muttasil. Muttasil adalah riwayat dari sambung, sedangkan musnad adalah bersanad sampai kepada Nabi SAW. Musnad adalah marfu yang muttasil. Setiap musnad itu adalah muttasil, namun tidak setiap muttasil adalah musnad. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kafabihi kalami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.